Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, mitra driver dimanapun Anda berada. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama saya di Kuda Aspal Channel tentunya. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview tipis-tipis dan sekaligus saya terus terang sedikit mengeluh tapi tidak merasa putus asa. Kenapa saya bilang sedikit mengeluh? Dikarenakan dalam beberapa hari ini orderan, terutama orderan di layanan Goret dan di trip pendek, karena kalian tahu saya berfokus di trip pendek atau yang biasa disebut under ya, tapi sebenarnya sih nggak under banget. Ada yang bilang under prematur ya. Itu secara signifikan menurun hasilnya. Entah karena apa saya juga nggak tahu, kurang begitu paham. Tapi secara tiba-tiba bagaikan disambar petir di siang bolong, tidak ada angin, tidak ada hujan, orderan terasa benar-benar menghilang dari peredaran dan sama sekali tidak mau masuk ke akun saya pribadi ya. Tapi hal seperti ini saya nggak mengalami sendiri. Ada beberapa sebagian rekan saya juga di sini banyak yang mengalami yang namanya penurunan order. Bahkan mereka sudah dari beberapa minggu yang lalu, bahkan udah hampir sebulan ini ya. Atau mungkin bahkan ada yang lebih dari sebulan ini. Itu juga ada. Tapi terus terang kalau untuk saya pribadi baru di hari Rabu kemarin ya, di hari Rabu inilah itu orderan benar-benar terasa menurun. Dan yang seperti saya tadi bilang, orderan seakan-akan menolak masuk ke akun saya pribadi. Entah karena apa saya juga bingung. Secara tiba-tiba seperti itu. Jadi di sini saya sedikit kaget dan ya wajar sebagai manusia kita mengeluh, tapi bukan berarti saya menyerah dengan keadaan ya, karena kalau kita sudah mengeluh plus ditambah menyerah dengan keadaan, udah wassalam pokoknya. Kita udah nggak bakal bisa berpikir jernih lagi. Tapi di sini saya tetap termotivasi untuk bagaimana caranya mengembalikan performa akun saya seperti sedia kala ya. Oke, baik, langsung aja kita lihat di sini ke hasil ngebit saya di beberapa minggu ini ya. Di sini bisa kalian lihat untuk hari ini ya, hari Minggu saya biasa libur. Ini untuk pertama kita geser ke hari Senin ya. Nih, kita di hari Senin hasilnya cukup lumayan ya, 28 trip tuh. 28 trip. Saya biasa mulai ngebit dari setengah 6 ya. Kadang setengah 6 kurang, kadang setengah 6. Nggak pernah lebih dari itu atau kurang dari itu ya, jarang sekali. Dan ini hasilnya lumayan nih hari Senin, tanggal 14 kemarin. Dan ini hari Selasa 25.000 dengan 25 trip dengan total pendapatan 274.000. Nah, di sini ya teman-teman. Ini tanpa diduga-duga, tanpa diprediksi, tiba-tiba akun saya begitu berat, begitu anyep, parah ini. Bisa disebut budak ini akun. Dimana di sini kita online seperti biasa ya, setengah 6. Kalian bisa lihat orderan pertama masuk di jam 5.45 sampai jam 6. Di sini agak lumayan di jam paginya. Nah, di jam pagi agak lumayan. Nah, di sini mulainya
Akar permasalahannya di sini dimulai orderan jam 11.06 sampai jam 11.20. Ini kenapa saya ambil gosen? Dikarenakan di jam segini itu orderan udah benar-benar nggak ada yang mau masuk. Pantat itu udah nggak ada yang mau masuk atau goret. Susah banget, susah sekali itu untuk masuk. Jadi terpaksa saya hidupin gosen untuk pancingan, dan ini ternyata alhamdulillah masuk nih, nggak terlalu jauh juga dari tempat saya nongkrong gitu untuk pick upnya, karena kan biasa kalau gosen agak jauh, jadi ini saya ambil lah lumayan buat tambah-tambahan di jam 11.06 sampai jam 11.20. Dan itu saya setelah nganter ini saya putuskan untuk beristirahat ya, karena saya biasa kalau online jam segitu, jam setengah 6 subuh itu, untuk siang harinya saya putuskan untuk istirahat, tidur sebentar, dan saya mulai lagi di jam 2 sore ya teman-teman. Dan kalian tahu apa yang terjadi di jam 2 sore itu? Dari awal saya online dari rumah, saya kan tinggal di sekitaran Cipondo ya. Saya tarik sampai ke area Kalideres, karena saya biasa ngebit di sekitaran Cipondo atau Kalideres, tapi lebih fokusnya di Kalideres. Di mana saya tarik dari rumah saya di daerah Cipondo sampai ke Kalideres, sama sekali belum ada orderan yang masuk. Dan saya coba ngetem dulu di tempat saya biasa ngetem, sama sekali juga nggak masuk. Malah teman saya yang satunya masuk ya. Dikarenakan saya nunggu udah terlalu lama, saya putusin untuk berkeliling atau muter ya, siapa tahu akun saya bunyi. Tapi alhamdulillah selama 3 jam saya muter, selama 3 jam saya melipir, nggak ada sama sekali orderan yang masuk. Coba kalian bayangin, dari jam 2 sampai jam 5 orderan itu nggak ada yang masuk sama sekali. Sedangkan jam 5 itu jam sibuk, sama sekali nggak ada yang masuk. Dari semua tempat yang saya datangin, yang saya biasanya akun saya mau bunyi atau ya bisa dibilang banyak banyak order lah di situ, atau banyak riwayat order yang saya dapat di lokasi tersebut, sama sekali hari ini nggak dapat sama sekali. Kalian bisa bayangin, sampai saya putusin jam 5 sore itu saya ke stasiun Kalideres, di mana tempat saya biasa ngebit juga di situ. Kalian bisa tahu sendiri di jam sibuk itu di stasiun nggak mungkin nggak ada orderan sama sekali. Tapi kalian tahu, dari jam 5 sampai ke jam 6 akun saya sama sekali nggak dikasih orderan. Entah kenapa. Makanya tadi saya bilang seolah-olah orderan ini menghilang dari peredaran, dan orderan ini terasa menolak untuk masuk ke akun saya pribadi. Saya nggak tahu kenapa, tapi di sini saya mencoba berpikir positif. Kemungkinan ada salah-salah saya, pola saya ngebit di hari kemarin, terakhir di minggu-minggu lalu. Terus terang kalian tahu, untuk wilayah Jakarta cuaca di minggu lalu itu cukup ekstrim, bahkan ada beberapa hari terjadi banjir ya di Jakarta, dan hujan terus yang nggak tentu, kadang siang kadang pagi cerah panas terik, tiba-tiba hujan, dan hujannya itu jangka waktunya cukup lumayan lama, dan itu juga menjadi penyebab atau menjadi tolak ukur saya, kemungkinan karena hal itu di akun saya berpengaruh ya. Karena apa? Karena ya kalian tahu sendiri, kalau untuk hujan-hujan apalagi kita bermain goret itu sangat riskan. Satu, jemputnya jauh, terus juga beresiko di cancel. Kalian tahulah untuk pemain layanan goret seperti apa customer di yang ada di sekitar kalian, sekitar kita ini kan bermacam-macam lah karakternya. Jadi positifnya saya berpikir seperti itu. Tapi ada beberapa analisa juga, kemungkinan
Dari segi persaingan di mana antara Gojek dan Grab ini sedikit ada persaingan mengenai promo-promo. Kalian tahu di Grab ada yang namanya Grab Hemat, dan itu cukup lumayan ya, kalau saya bilang cukup itu, dimana customer itu bisa membayar kurang lebih 5.000 sampai 7.000 untuk memakai layanan ini ya, untuk memakai layanan Grab Hemat itu. Dan itu cukup berpengaruh, terus terang saya akui itu cukup berpengaruh ke Gojek ya. Mungkin salah satunya itu kalau menurut prediksi saya, atau juga bisa dari program-program pengotakan yang sedang digalakan nih, yang akhir-akhir ini mau launching, yaitu spesialis, dimana akan segera launching di kota-kota kita ya masing-masing. Kemungkinan itu juga salah satu faktornya. Tentu kalian tahu spesialis ini, dan yang belum tahu nih, untuk layanan spesialis ini tuh pengotakan dimana tiap daerah itu udah pasti cepat atau lambat akan ada ya, atau akan dikotakan pada saatnya. Dan ini jauh lebih, saya bilang, dari slot ini jauh lebih berbahaya dari slot itu. Karena dimana kalau slot ada sedikit perbedaan argo, tapi kalau yang namanya spesialis itu argo normal ya, dan jangkauannya setahu saya, yang saya dengar itu lumayan cukup luas juga. Tapi ya tetap ya ada plus minusnya di semua jenis kebijakan itu. Tapi itu menjadi faktor ya, menurut saya, analisa saya menjadi faktor salah satu kenapa akun saya dan teman-teman yang mengalami penurunan belakangan ini bisa terjadi ya. Itu karena analisa saya yang tadi barusan itu. Pertama karena promo Grab yang cukup lumayan bagus. Kedua, akan segera launchingnya yang namanya spesialis. Ini khusus di Gojek ya, untuk layanan GoRide dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya bisa jadi juga karena kasus yang menimpa belakangan ini, yang lagi rame-ramenya juga, cukup lumayan ramai, di mana Gojek terindikasi atau sudah ada bahkan sudah ada beberapa yang ditetapkan sebagai tersangka mengenai kasus korupsi laptop ya. Itu sih saya terus terang belum nggak terlalu mengikuti kasus itu, karena menurut saya ya itu mah udah hal-hal biasa ya, anggaplah hal biasa. Tapi kemungkinan itu ada sedikit pengaruhnya, karena Gotok pun, sekilas saya baca, Gotok pun sempat dimintai keterangan ya oleh pihak KPK, bahkan pihak terkait gitu. Ya mungkin salah satunya itu juga yang mempengaruhi. Tapi ini hanya sebatas analisa, bisa benar bisa enggak lah. Anggap aja ini tebak-tebakan atau apalah. Tapi sebenarnya ya seperti itu keadaannya. Dan di sini di hari Kamis ada sedikit peningkatan dengan 12 order dengan total pendapatan 152.000. Seperti biasa saya online dari jam sekian ya, dari setengah 6. Dan ini ada sedikit peningkatan. Dan di hari Jumatnya makin menurun ya, 10. Dan kemarin di hari Sabtu 10 order juga. Terus terang ini cukup memprihatinkan bagi saya ya, kelangsungan hal seperti ini. Mudah-mudahan, saya berharap kedepannya jauh lebih baik lagi. Dan ini disebut fenomena-fenomena yang seperti ini mudah-mudahan gak berlangsung lama dan segera berakhir ya, agar kembali kita ngebit seperti biasa, normal, terutama bagi akun saya pribadi dan juga akun teman-teman sekalian yang sedang mengalami penurunan seperti saya ini.
bisa cepat kembali normal, agar bisa mendapatkan hal yang lebih maksimal lagi ya. Ini terus terang cukup prihatin saya dengan hasil yang saya dapat beberapa hari kebelakangan ini, karena ini terus terang penurunannya benar-benar anjlok atau benar-benar nyungsep ini kalau bisa dibilang, tanpa tahu saya penyebab aslinya ini, penyebab pastinya apa. Sementara saya ngebit seperti biasa dari dulu-dulu. Dan asal kalian tahu, selama saya ngebit dan bermain di under, baru kali ini saya mengalami hal seperti ini. Dan ini juga saya jadikan sebagai bahan pembelajaran saya, agar kedepannya jauh lebih baik lagi. Tetap semangat, tetap terapkan pola-pola seperti biasanya ya. Mudah-mudahan sekali lagi saya bilang, hal seperti ini atau fenomena seperti ini akan segera berakhir. Oke. Dan satu lagi untuk teman-teman nih. Oh iya nih, untuk teman-teman juga ada beberapa juga akunnya yang masih stabil, atau juga nih saya juga memperhatikan saya juga ada sebuah grup Gojek di mana itu juga ada dari berbagai daerah, dari luar Jabodetabek, bahkan dari Kalimantan dan lain sebagainya. Itu juga yang saya perhatikan, akun yang tadi biasa-biasa saja ini mulai up nih. Ini mulai up, mulai naik sedikit, dan yang akunnya stabil pun ada yang mengalami penurunan juga. Itu kalau yang saya perhatikannya. Makanya nih akhir-akhir ini benar-benar sistem membuat saya bingung. Ya, untuk hari ini sekian aja info yang saya dapat berikan. Mudah-mudahan kedepannya bisa kembali normal dan ngebit bisa kembali membawa hasil yang lebih maksimal lagi kedepannya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Ciao.